Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel saya Muncul. Di video kali ini saya mau share atau review pengalaman menggunakan portingan ROM Oxygen OS di Redmi Note 5 atau iRed. Jadi sebelum saya bahas lebih lanjut, di sini saya mau jelasin dulu apa itu portingan ROM. Jadi portingan ROM adalah ROM HP lain yang diinstal di HP lain. Contohnya portingan ROM Oxygen OS yang seharusnya buat HP OnePlus saya install di Xiaomi Redmi Note 5 ini. Kalian udah pada tahu kan kalau Oxygen OS itu adalah ROM atau skin buat HP OnePlus. Kalau di HP Xiaomi itu MIUI, kalau di Samsung itu namanya One UI, kalau di Oppo itu ColorOS, dan masih banyak lagi. Oke, lanjut bahas tampilannya. Kalau bahas tampilannya sih ini fresh banget ya. Cocok nih buat ngobatin kebosanan kalian yang sebelumnya pakai ROM MIUI atau custom ROM yang base-nya OSP. Karena tampilannya ini simple dan enak dilihat. Meskipun agak mirip dengan custom ROM yang base-nya OSP, tapi ini tuh tampilannya nggak ngebosenin dan icon-icon aplikasinya pun enak dilihat. Dan yang paling saya suka dari portingan ROM ini adalah di bagian navigasinya. Gak tahu kenapa saya lebih suka pakai tombol navigasi dengan icon yang unik seperti ini. Padahal biasanya kalau saya pakai custom ROM saya lebih suka pakai navigasi gestur atau pil gestur. Untuk aplikasi bawaannya itu dikit banget ya. Di sini kurang lebih cuman ada 10 aplikasi bawaan dari custom ROM-nya dan termasuk YouTube Fanchat ini. Tapi nggak tahu kenapa YouTube Fanchat-nya ini nggak bisa dibuka. Kalau dibuka tuh muter-muter alias nggak ada gambarnya. Jadi terpaksa saya ganti pakai YouTube yang ada di Play Store. Di sini untuk aplikasi kamera dan galerinya pun nggak ada. Jadi kalian harus cari sendiri aplikasi kamera dan galerinya. Kalau boleh kasih saran sih, mending kalian install Gcam buat kameranya dan pakai Google Foto untuk galerinya. Oke, lanjut ke bagian pengaturan buat lihat tentang ponselnya. Sekedar info aja, kalau portingan ROM ini nggak ada bahasa Indonesianya. Di sini untuk device name-nya berubah ya, jadi OnePlus A6000. Setelah saya cek ternyata kode A6000 itu adalah kode dari HP OnePlus 6. Oke, lanjut di sini untuk versi Android-nya dia pakai Android 10, Oxygen OS version di 10.3.11 dan kernelnya itu pakai Deagle versi 13. Masih di menu pengaturan atau setting, masuk ke menu display. Di sini pengaturannya basic ya, ada adaptive brightness atau kecerahan otomatis. Terus kita bisa atur juga waktu layar matinya, night mode, reading mode, display size, font size, status bar, dan lain-lain. Lanjut masuk ke menu customization. Di sini kalian bisa atur tema, ada vibrating tint, illuminating light, dan nuansa dark. Terus di sini kita bisa pilih wallpaper, clock style, accent color, tone, shape, font, dan icon pack, dan lain-lain. Di sini saya nggak akan cobain satu-satu ya, cuman mau nunjukin ada apa aja di pengaturan customisasinya. Di menu sound and vibration kurang lebih sama aja ya pengaturannya kayak di ROM OSP, jadi nggak usah kita bahas. Kita lanjut aja ke button dan gestur. Setelah saya buka ternyata di bagian sini ada 3 pilihan. Cuma nggak tahu kenapa setelah saya cobain satu-satu di sini nggak ada perubahan di bagian navigasinya. Mungkin ini bug dari portingan ROM-nya. Terus di bagian bawah di sini ada menu navigation bar customisasi. Isinya tuh kalau kita buka kalian bisa custom di bagian navigation barnya. Contohnya double tap di tombol home buat split screen dan lain-lain. Pokoknya kalian tinggal explore aja di bagian customisasi navigation bar ini. Masuk ke bagian security dan lock screen. Di sini ada fingerprint dan fast unlock. Untuk fast unlock dan fingerprintnya sih aman ya, keduanya normal dan nggak ada masalah sama sekali. Lanjut di sini ada lokasi. Untuk lokasinya pun aman, nggak ada masalah alias masih akurat. Lanjut di sini ada menu utilities yang kalau kita buka di sini ada parallel space, app locker, jadwal hidup dan mati, dan lain-lain. Lanjut di menu sistem, di sini ada menu aksesibilitas, OTG storage, multiple user, RAM BOSS, dan lain-lain. Masuk ke bagian performa. Di Antutu Benchmark, custom ROM ini dapat skor 193.318. Skor segini tuh termasuk besar ya untuk ukuran custom ROM. Lanjut di Geekbench 5, custom ROM ini dapat skor 326 untuk single core dan 1418 untuk multi core-nya.
Lanjut di CPU throttling, setelah saya tes sekitar 7 menitan, hasilnya itu seperti ini. Untuk maksimal performanya dia dapat angka 139 Hz, terus average atau performa rata-rata di angka 129 Hz, dan minimal performanya di angka 115 Hz. Hasil segini tuh lumayan bagus ya daripada custom room gaming yang udah saya rekomendasikan di video saya sebelumnya. Tapi apakah hasil performa gamenya lebih bagus? Yuk langsung aja ke gaming performanya. Pertama saya tes buat game Mobile Legends. Di sini untuk settingan defaultnya seperti ini. Pas awal main itu suhu HP-nya di angka 38 derajat Celcius, dan setelah saya pakai buat main Mobile Legends selama 1 jam suhunya naik jadi 50 derajat Celcius dengan game yang mulai nyendat-nyendat alias terasa berat. Sama kayak custom room yang biasanya saya temui, yaitu kalau HP-nya panas tuh performanya turun. Lanjut saya tes buat game PUBG Mobile, dan untuk settingan defaultnya seperti ini. Dipakai main PUBG sih aman ya, meskipun saya kadang nemuin frame drop sesekali. Gak tahu kenapa, meskipun hasil Antutunya lebih gede dari custom room gaming yang pernah saya rekomendasikan, tapi pas dipakai main game itu kerasa nyendat-nyendat gak jelas alias kerasa berat. Oke, lanjut ke bagian kesimpulan. Menurut saya custom room ini cocok buat kalian yang lagi bosen sama tampilan custom room yang base-nya OSP atau stock ROM MIUI yang tampilannya gitu-gitu aja. Oke, mungkin segitu aja dulu buat review portingan ROM Oxygen OS di Redmi Note 5. Kalau ada bug atau informasi tambahan biasanya saya taruh di deskripsi video ini. Buat kalian yang baru gabung jangan lupa buat di like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.